Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya, Nova Fadia Anaja, perwakilan Saka Kencana Kuarcap Gresik, akan mempresentasikan bisnis plan project yang berjudul Doksin Crackers. Doksin Crackers ini adalah kerupuk yang terbuat dari telur bebek yang sudah diasinkan dan kaya akan vitamin dan mineral, serta bermanfaat untuk meningkatkan regenerasi sel, massa otot, menjaga kesehatan tulang, dan kesehatan gigi. Kemudian, bahan-bahan yang dibutuhkan adalah telur asin, tepung tapioka, tepung terigu, air mineral, kemiri, garam, minyak goreng, bawang putih, ketumbar, dan terakhir merica. Analisis SWOT, SWOT. Yang pertama, strength, yaitu kekuatan. Daya overhead rendah, produsen inovator produk dalam negeri, pelayanan profesional dan jaminan kualitas produk sesuai syariat Islam. Memperhatikan permintaan dan kebutuhan pelanggan. Opportunities, yaitu peluang. Harga relatif murah dan terjangkau. Bermitra dengan dinas peternakan, menyatukan integrasi perusahaan yang produknya tidak sama. Kebanyakan orang menginginkan produk telur asin dengan konsep yang berbeda. Mayoritas menginginkan produk yang sehat seperti telur asin. Weakness, yaitu kelemahan. Proses produksi membutuhkan waktu yang lama. Produk masih belum terdaftar di BPOM. Threats, ancaman. Adanya pesaing yang sudah lebih ternama. Adanya produk-produk pesaing yang mengangkat konsep jajanan negeri. Tingkat globalisasi ekonomi yang mengancam daya saing produk lokal. Bisnis target. Mahasiswa merupakan target utama dikarenakan para mahasiswa memiliki kebutuhan konsumsi yang selain sehat, nikmat, serta murah. Pelajar sekolah, makanan ringan yang digemari anak-anak karena rasa gurih dan renyah ini cocok dikonsumsi pelajar sekolah. Masyarakat umum, sebagian masyarakat dunia memfavoritkan makanan gurih ataupun asin seperti camilan pada umumnya. Khususnya di Indonesia, makanan gurih dan renyah seperti kerupuk biasanya dinikmati sebagai makanan pendamping. Kemudian, rencana keuangan produk Doksin Crackers. Yang pertama, biaya promosi membutuhkan Rp80.000, sedangkan biaya pelatihan produksi membutuhkan Rp270.000. Biaya bahan baku satu kali pembuatan membutuhkan Rp61.900 dan menghasilkan 20 pieces produk. Biaya bahan baku keseluruhan adalah Rp1.937.000 dengan harga jual sebesar Rp5.000 dan menghasilkan laba sebesar 51,5%. Perhitungan laba dalam hari, yaitu Rp34.000, laba per bulan Rp1.020.000, laba per tahun Rp12.240.000, sedangkan selama 3 tahun adalah Rp36.720.000. Pada produk yang ke-159, kita akan mencapai titik balik modal. Dan pada hari ke-13, modal pertama akan terbayar. Rencana pengembangan usaha Doksin Crackers. Yang pertama, tahap usaha hingga kemasyarakatan. Bisnis menentukan segmentasi pasar, merencanakan pengalokasian sumber daya, memastikan proses produksi berjalan efisien dan efektif, memfokuskan pemasaran, menjalin hubungan dengan sumber daya. Yang kedua, tahap menjalin kemitraan, mempresentasikan ke perusahaan, membuka lapangan kerja lebih luas, mengembangkan inovasi produk berkelanjutan, pembelian perusahaan keluar arah konsumen, menyatukan integrasi perusahaan-perusahaan yang produknya tidak sama. Yang ketiga adalah tahap ekspor,
meluncurkan produk dengan bahasa yang dapat dipahami, menjalin hubungan antar negara, meningkatkan daya saing ekspor, menyediakan inisiatif dan sektor publik. Dan ini adalah testimoni WA dari produk Doksin Crackers. Apabila berminat, hubungi kontak ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Sekarang saya menjelaskan proses pembuatan telur asin. Langkah yang pertama, siapkan bahan-bahan yang ada di tabel ini. Langkah yang kedua, potong telur asin menjadi 2 bagian seperti ini. Langkah yang ketiga, pisahkan putih dan kuning telurnya. Langkah yang keempat, racik adonan dengan mencampurkan tepung terigu, tepung tapioka, dan bumbu dapur seperti data yang tadi. Langkah yang kelima, adonan dibagi 2. Yang pertama dicampur kuning telur dan yang kedua dicampur putih telurnya. Langkah yang keenam, ratakan putih telurnya dan gulung kuning telurnya. Langkah yang ketujuh, satukan adonan putih dan kuning telur, lalu gulung dengan daun pisang, setelah itu kukus. Langkah yang ke-8, setelah kukusan matang, potong kecil-kecil lalu jemur. Langkah yang ke-9, setelah kerupuk dijemur, barulah siap untuk digoreng. Langkah yang ke-10, goreng kerupuk hingga bermekaran. Langkah yang ke-11, setelah kerupuk digoreng, diamkan hingga dingin. Langkah yang ke-12, kerupuk siap untuk dikemas. Oh iya, kita bisa masukkan 20 bungkus loh. Dari kemasan ukuran 12 x 20 x 0,1.